analisa sementara kami memang tidak ada pengumpulan dana di sana, tapi kita masih dalami. Mengenai Kompas juga seperti itu masih kita dalami, walaupun memang dalam beberapa penawarannya kita bisa temukan adanya pembelian paket-paket di sana, tapi kita masih dalami dua-dua ini. Siap, jadi dua-duanya yang si Snack Video dan Kompas masih dicoba teliti dan didalami dulu dari teman-teman Pak Tongam di Satgas Waspada Investasi ya Pak ya? Benar, baik. Pak. Baik, terima kasih. Pak, ya jangan panggil Pak dong, aduh, jadi kayak berasa tua banget ini Pak. Masih seusia anak Bapak nih Pak saya Pak. Oh iya? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Tongam. Pak Anton, kan kita tadi udah disebutin sama Pak Anton terkait pemblokiran nih Pak. Tapi Pak, aku mau tanya Pak Anton, kalau misalkan ada masyarakat nih Pak, menemukan aplikasi yang kayaknya terindikasi scamming atau mungkin ya merugikan kayak YouTube atau TikTok ini. Nah, kanal-kanal atau jalur yang bisa ditempuh sama masyarakat buat pengaduan terkait hal seperti ini kemana nih Pak Anton? Ya, terima kasih Mas. Saya pikir tadi sampaikan Pak Tongam sebetulnya ya. Jadi dari aplikasinya sendiri sebetulnya tidak langsung serta-merta dapat kita kenali ini penipu atau tidak. Harus kita lihat bisnis proses, kata bisnis plan-nya, kata Pak Tongam tadi. Itu harus yang didalami. Nah, kalau kita curiga ya, ini namanya ilegal, sah atau tidak berizin, pastikan dia terdaftar atau tidak pada otoritasnya. Bila tidak memiliki izin dari otoritas, ya masyarakat sebaiknya jangan menggunakan dengan ikut. Dan kami sangat senang, ya kami mendorong masyarakat untuk melaporkannya ke otoritas atau kepada kami. Dapat juga kepada kami melalui aduankonten.id. Ada aduankonten @mail.kominfo.go.id. Nah, ini mungkin yang lebih mudah, nanti bisa dilaporkan melalui kanal WA 0811 922 4545. Saya ulangi 011 922 4545. Bisa juga melalui aduan Twitter, aduan konten, @aduankonten. Bisa juga kelapor atau aplikasi Clue atau ke website Kominfo bila perlu. Demikian. Aduankonten.id ya Pak ya? Ya. Ya, sama 08 di WhatsApp 08 11 922 4545 ya Pak Anton? Benar, tepat. Ya, siap. Nih, Sobat Kom dan juga netizen warganet nih aku naikin ya. Ini nomornya di 0811 922 4545 dan juga di situs aduankonten.id. Nah ini Sobat Kom, teman-teman semuanya kalau misalkan menemukan ada indikasi aplikasi yang scamming atau mungkin berbahaya atau merugikan, bisa laporkan ke sana, nanti dari teman-teman bisa mengadu ke Kominfo ya Pak Anton ya. Nah sebelum lanjut lagi jangan lupa subscribe. Aduh aku saya belibet banget, minum dulu habis ini kayaknya. Jangan lupa buat subscribe, share, like, dan komen YouTube-nya Kominfo TV sekarang juga. Baru aku lanjutin, aku minum dulu. Pak Anton, Pak Tongam sambil minum boleh loh Pak? Kalau mau ngopi-ngopi boleh? Tapi bikin sendiri ya Pak, saya nggak bisa nyampe nih Pak, jauh soalnya kita. Snack-nya bisa di-download Pak. Snack-nya bisa di-download ya Pak ya? Biasanya kan di pojokan Pak snack-nya Pak. Siap. Jadi Sobat Kom yang mau tanya juga bisa nama spasi pertanyaan di kolom komentar. Nama spasi pertanyaan di kolom komentar. Nah, Pak Anton, tadi kan aduan konten itu Pak dan nomor WhatsApp-nya. Kalau misalkan boleh Pak di-share ke kita kalau untuk SOP yang dilakukan oleh tim aduankonten.id ini dalam menerima aduan konten sampai dengan aduan tersebut terselesaikan tuh gimana sih Pak? Maksudnya lamanya gitu. Prosesnya, jadi kan misalkan aku nemuin di aplikasi, wah ini kayaknya mencurigakan nih, aku lapor ke aduan konten. Terus tadi dari tim aduan konten berarti langsung lihat kayak tadi seperti yang Pak Tongam sebutkan ya Pak ya, bisnis modelnya seperti apa dan lain sebagainya. Sampai aduan tersebut misalkan harus diblokir kayak gitu Pak. Ya, untuk aduan konten yang di WA itu memang karena banyaknya aduan yang diterima itu memang dia akan antri sekali ya. Sebetulnya kalau mau untuk ada hal-hal yang perlu cepat ditanggapi mungkin bisa langsung ke WA nomor handphone saya, ke WA saja juga bisa 081282877708.
Oke, Pak, nggak apa-apa Pak, jangan Pak, ini banyak banget tuh Pak, nanti malah banyak yang nyerbu ke Bapak loh Pak. Atau kalau Kalau- tadi aja, ya? Ya, kalau yang perlu cepat ditanggapi seperti itu. Oh gitu, baik Pak. Harus cepat kepada tanggapan masyarakat nanti, karena pemerintah nanti malah ya itu harus cepat kan menanggapi Betul, masyarakat. betul, baik Pak. Baik, itu Sobat Kom tadi bisa langsung ke sana ya Sobat Kom, ke Pak Anton ya Pak ya? Ya, Ya, baik, siap. Jadi itu dia Sobat Kom, sekali lagi aku sampaikan buat nanti kalau misalkan kalian bisa langsung ke aduankonten.id nomor yang tadi atau juga langsung ke Pak Anton. Baik, selanjutnya Pak Tongam, sebenarnya masyarakat itu bisa nggak sih Pak Tongam mengidentifikasi mana aplikasi aplikasi keuangan ya terutama yang ilegal dan mana yang tidak Pak? Identifikasinya dari mana nih Pak Tongam? Ya, sebenarnya bisa dicari di berbagai sumber. Yang pertama bisa dicek di web sikapiuangmu.ojk.go.id untuk mengetahui daftar entitas investasi legal yang sudah ditangani Satgas Waspada Investasi. Dan juga pada siaran pers Satgas Waspada Investasi yang secara rutin dilakukan bisa dicek di website ojk.go.id. Jadi informasinya ada di sana. Di samping itu juga bisa dilihat di masing-masing kementerian. Contohnya kalau ada perdagangan berjangka komoditi bisa dilihat di website Bapepti. Kemudian juga mengenai kegiatan perdagangan bisa dilihat di website yang terkait. Juga terkait dengan koperasi bisa dilihat di website masing-masing lembaga. Jadi yang pasti kita ingin melihat, kalau kita lihat ada suatu perdagangan, kita bisa cek di Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Kalau dia koperasi kita bisa cek. Jadi apa yang perlu kami sampaikan di situ adalah kita diminta untuk memberikan waktulah sedikit untuk mengecek apakah benar-benar kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang legal. Dan juga kita bisa mendapatkan informasi dari masyarakat. Kami sangat mengharapkan informasi apabila ada penawaran-penawaran aplikasi ilegal melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau juga bisa ke kontak center OJK 157. Itu Pak. Call center OJK di 57. 157 ya, siap. Tuh Sobat Kom dan juga netizen bisa ke sana. Jadi seperti yang tadi Pak Tongam infokan, kita sempatkan sedikit dulu waktu ya Pak ya. Jangan langsung terburu-buru ya Pak ya. Untuk memastikan aplikasi atau situs atau mungkin model usaha ini, model bisnis ini tuh terdaftarkah, amankah, dan lain sebagainya. Bisa juga tanya ke call centernya OJK di 157. Betul Pak? Iya benar Pak. Ya, siap. Mantap. Pak Tongam, lalu kalau misalkan apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak? Kalau misalkan terlanjur menjadi korban investasi bodong, harus lapor polisi, betul ya Pak ya? Iya, memang Paralel Ini kalau aku. ada lain nggak Pak, selain ke kantor polisi Pak? ya selain kantor polisi memang tentunya kita perlu menarik uang kita segera dari investasi legal ini. Jadi ya, memang ya. yang utama adalah kita segera menarik uang dari investasi legal ini. Apabila sudah kita ketahui bahwa itu ilegal, jangan jadi malah ada juga masyarakat sudah tahu bodong, nambah-nambah lagi supaya dapat penghasilan yang besar. Nah, yang menjadi kendala sebenarnya yang di investasi bodong ini termasuk korban, biasanya masyarakat kita itu kalau masih dapat keuntungan dia diam saja, diam. Kalau sudah dia dirugikan, mana di pemerintah ini? Gitu. Jadi ya itulah pada saat uangnya mengalir, keuntungan mengalir, kita nggak diajak-ajak makan. Iya betul Pak. Ya rugi ya, kita kena getahnya. Itu yang dialami oleh Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan supaya secara dini masyarakat, peran serta masyarakat kita harapkan